Lantas pertanyaannya, pemirsa, mengapa Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah kasus Harun Masiku berjalan selama 5 tahun? Akankah Megawati Soekarno Putri turun tangan? Dan untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Alphonse Kurnia Palma, kemudian mantan penyidik senior KPK yang bergabung bersama kami di studio, Muhammad Praswat Nugraha, dan juga pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat petang semuanya. Kita pertama menuju ke Mas Pras terlebih dahulu. Ya, Mas Pras, kalau kita lihat ini kenapa kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka ini setelah kasus Harun Masiku berjalan selama kurang lebih hampir 5 tahun? Ya, jadi secara kronologis, Mbak, ini kan proses operasi tangkap tangannya tanggal 8 Januari 2020. Dan hari ini memang betul secara runut waktunya memang sudah hampir 5 tahun. Nah, jadi ada perkembangan kemarin tanggal 18 Desember 2024, itu ada laporan pengembangan penyidikan yang tentu saja disusun oleh teman-teman tim penyidik atas perkembangan dan penemuan alat-alat bukti baru, baik elektronik maupun alat bukti dokumen dan lain-lain, maupun kesaksian ya. Kemarin kan sudah disusun secara kronologis, konstruksinya apa saja, Pak Ketua juga, Pak Setio sudah menyampaikan kepada publik bagaimana kemudian KPK sudah menemukan alat bukti A, B, C, J, dan lain-lain itu sudah secara kronologis dan runut. Jadi tanggal 20 ada ekspos perkara, itu ekspos perkara yang pertama dari pimpinan yang baru, periode yang baru. Lalu kemudian tanggal 23 Desember ada sprindik dengan 153, itu kalau nggak salah 153 perindiknya. Lalu kemudian tanggal 24 dikirimlah SPDP. Nah, SPDP ini yang kemudian beredar. SPDP ini surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Which is itu adalah kewajiban KPK setiap tersangka atau keluarga tersangka terkait proses penyidikan, bila mana dia kemudian naik statusnya menjadi tersangka, itu wajib diberitahukan. Jadi tidak boleh diam-diam kita menetapkan tersangka, terutama terhadap dirinya. Jadi ini terkait dengan hak asasi manusia, dia wajib untuk diberitahu sehingga bisa memberikan kesempatan untuk dirinya untuk melakukan pembelaan diri, menyampaikan alat bukti tambahan, atau misalnya bisa menyampaikan alibi dan lain-lain gitu, Mbak. Jadi konstruksi hukum pidananya seperti itu. Nah, hari ini kenapa kok setelah 5 tahun, saya belum membaca nih surat laporan pengembangan penyidikannya seperti apa, LPP-nya itu apa, Mbak. Jadi kita di dalam saat melakukan penyidikan itu sudah biasa. Jadi ada Lapbang Dik, ada Lapbang Tut. Jadi ada laporan pengembangan penyidikan, itu kami yang menyusun, penyidik-penyidik dulu. Ada Lapbang Tut itu dari nanti bergelarnya sidang penuntutan, itu nanti jaksa penuntut umum kami, KPK, itu akan menyusun laporan perkembangan penuntutan untuk menetapkan tersangka baru. Nah, yang harus kita garis bawahi juga, Pak Hasto ini ditetapkan tersangkanya pasal 5, artinya pemberi. Jadi mestinya konstruksinya dia bersama-sama saat itu memberi kepada Pak Wahyu sebagai penyelenggara negara dari KPU bersama-sama dengan Pak Harun Masiku, begitu. Nah, menurut penuturan dari mantan penyidik senior KPK juga, Novel Baswedan juga sempat menyatakan bahwa sebenarnya Hasto Kristianto ini sempat diusulkan sebagai tersangka pada tahun 2020. Mengapa pada saat itu tidak ditetapkan dan justru ditetapkan 5 tahun kemudian yang sebenarnya tidak ada apa-apa dalam kurun waktu tersebut? Apakah karena ada kepergantian pimpinan dari KPK itu juga mempengaruhi? Saya pikir kita sudah menunggu ini lama ya, memecah kebuntuan ini secara 5 tahun. Jadi dari tim saya tergabung dalam proses pengejaran Harun Masiku. Proses sidiknya sendiri, ada tim khususnya sendiri, ada satgas sidiknya sendiri, dan satgas OTT-nya juga sendiri. Jadi ini ada 3 satgas tidak-tidaknya, Mbak, yang bergerak dengan berbeda-beda. Sistem di KPK memang didesain seperti itu, Mbak, agar kalau misalnya ada satu satgas yang masuk angin, 2 satgas lainnya tidak. Jadi misalnya, jadi Satgas OTT, Satgas Sidik, sama Satgas DPO-nya itu berbeda-beda. Kebetulan saya masuk dalam Satgas Pengejaran DPO, jadi mungkin saya bisa menjelaskan dari A sampai Z terkait proses pencarian Harun Masiku. Namun kalau untuk proses LPP-nya itu memang mestinya Satgas Penyidikannya ya, Mas Rosa dan kawan-kawan yang bisa menjelaskan
seperti apa proses perjalanan ini dan bagaimana kemudian alat-alat bukti tambahan itu ditemukan. Oke, Jadi, baik, kita menuju ke Bang Alphonse. Bang Alphonse, kalau dari kuasa hukum Mas Hasto ini melihatnya seperti apa? Penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristianto dilakukan 5 tahun ya setelah kasus ini bergulir. Ya, terima kasih. Nah, pertama-tama negara kita kan negara hukum ya. Nah, di situ segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu berbasiskan pada hukum. Nah, itu tidak terkecuali harus dilakukan oleh KPK itu sendiri. Nah, dalam konteks penentuan adanya dugaan tindak pidana dan penetapan seorang tersangka, itu kan memang harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat, gitu kan. Nah, kalau misalnya saya itu membahasakan menjadi beyond reasonable doubt, itu kan dikatakan sebagai ambang batas keraguan untuk menetapkan seseorang atau menetapkan suatu peristiwa ada dugaan tindak pidana atau tidak. Gitu. Nah, dalam konteks ini kan dikatakan tadi bahwa apakah memang sudah ada alat bukti yang kuat yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu merupakan dugaan tindak pidana dan klien kami merupakan orang yang melakukan itu, gitu. Ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya kan alat-alat bukti itu yang harus diuji. Apakah memang benar? Misal contohnya ada bukti elektronik yang pernah disita ya tanpa adanya dasar hukum itu bisa dikatakan sebagai suatu alat bukti, gitu. Karena ini kan terkait dengan adanya suatu prinsip dasar sesuatu hal yang melawan hukum itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Itu yang pertama, gitu kan. Dan kemudian yang kedua, ini terkait dengan apakah memang keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi ini memang merujuk atau merefer langsung kepada klien kami. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sih sebenarnya, gitu kan. Sehingga dinyatakan di situ ada dua hal yang dinyatakan ada peristiwa dugaan tindak pidana, yaitu pertama menghambat penyidikan dan kemudian kedua itu melakukan bersama-sama melakukan penyuapan, begitu. Nah, ini menjadi penting karena apabila di situ masih di bawah ambang batas keraguan, nah ini dipertanyakan apakah memang itu bisa dikatakan suatu proses hukum yang proper, begitu. Nah, karena begini, saya juga baca di beberapa media bahwa pada saat ini penyidik juga masih berusaha masih menambah alat bukti yang lain, gitu. Nah, jadi begini semakin menguatkan bahwa ini memang dipaksakan, gitu. Nah, oleh sebab itu makanya agak sulit bagi kami untuk mengkiri bahwa di sini ada dimensi-dimensi politik terkait dengan ini. Jadi kita mengukurnya bukan dari realitas politik, gitu ya, tetapi berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada pada saat ini. Apakah itu dikualifikasi sebagai barang bukti atau dikualifikasi memang sudah menjadi alat bukti, begitu. Nah, ini yang menurut kami menjadi suatu pertanyaan mendasar, gitu kan. Apakah memang ini merupakan suatu proses penyidikan yang proper, gitu. Di samping di sini kami melihat prosesnya begitu cepat, gitu kan. Kalau dikatakan tadi kan LPP-nya itu tanggal 18 Desember 2024 ya. Dan kemudian surat perintah penyidikannya itu tanggal 23 dan sampainya kepada Bang Alphonse, klien kami itu tanggal 24. Gitu. Iya, maaf, saya potong sebentar. Bang Alphonse, tadi Bang Alphonse menyampaikan bahwa ada dimensi politik dalam konstruksi kasus ini. Saya tanyakan ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir juga melihat seperti itu? Ada unsur politis di balik penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristianto? Prof. Muzakir? Ya, kalau saya berpendapat bahwa Pak Hasto itu memang politikus ya. Kalau politikus itu mau disodok dimensi politiknya, ya ada hubungan dengan politik, gitu. Tapi kalau dia diproses disebabkan karena tindak pidana terhadap perbuatan yang dilakukan sendiri, ya tidak hubungan dengan politik, ya mungkin saya bisa mengatakan bahwa itu adalah murni sebagai tindak pidana, ya. Jadi tergantung nanti dimensinya mau kemana ini proses-proses itu. Yang paling penting saya ingin sampaikan begini, memang background dari perkara yang dipermasalahkan tadi itu adalah urusan politik ya, terkait dengan masalah pemilu. Ya. Jadi kalau pemilu ini, kalau kasus yang sedang dibahas ini adalah melibatkan satu namanya Harun Masihu, yang kedua melibatkan namanya partai politik PDIP,
yang ketiga melibatkan KPK karena dia menangkap, tadi disebutkan dia menangkap, tertangkap tangan proses pemberian suap atau penyuapan itu. Dan yang ketiga adalah KPU. Nah, yang ini menjadi masalah adalah Hasto ini konteksnya apa? Apakah dia konteks politiknya itu atau konteks dia adalah hubungannya dengan KPU menyuap? Saya jujur aja sampai hari ini teman-teman penyidik belum mengungkapkan secara ringkas tentang dia itu buktinya apa kalau untuk menetapkan dia sebagai tersangka itu apa gitu. Apakah larinya Harun Masihu atau tadi disinggung-singgung terkait dengan penghalangan penyidikan? Saya kira sampai hari ini saya belum memperoleh informasi yang valid. Ya mudah-mudahan nanti melalui diskusi ini kita bisa memperoleh informasi yang valid ya. Karena penting itu menurut saya supaya kami juga tidak terombang-ambing politik atau bukan begitu. Teori saya mengatakan hukum steril dari politik gitu. Tapi kalau tiba-tiba saya menemukan kasus sekarang itu ada politik ya, saya akan tegaskan kembali memang itu tidak boleh begitu. Oke, jadi yang dipertanyakan adalah soal alat bukti apa yang kemudian menguatkan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kita akan bahas ya bersama dengan Mas Pras mengenai bagaimana sih prosedur untuk penetapan status tersangka terhadap seseorang. Tapi jawabannya nanti, Mas Pras, kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri pernah mengatakan akan mendatangi KPK jika Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Dalam acara peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta 12 Desember 2024, Megawati juga mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan diaut-aut jelang Kongres Partai. Siapa suruh saya masuk PDI Perjuangan membentuk partai? Kok sekarang polisi aja? Kok ya yang partai lain tuh ya digituin no? Ya betul apa enggak? Ya, enak. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung. Apa namanya? Siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap, siapa namanya? Untuk Harun Masihu. Itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Tapi ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi. Kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi. Enak aja emangnya, jiwa nggak boleh pensiun. Aku bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Kita lanjutkan dialog kami akan menyapa Prof. Muzakir. Prof, ini jika kita ketahui bahwa kasus ini telah berjalan sejak tahun 2019 dan penetapan tersangka baru tahun ini artinya hampir 5 tahun. Bagaimana tahapan-tahapan, apakah sudah sesuai dengan penyidikan dari KPK itu sendiri, Prof? Ya, seperti saya ingin sampaikan tadi bahwa 5 tahun nggak bisa menetapkan tersangka. 1 minggu dapat menetapkan tersangka. Ini yang menurut saya luar biasa gitu ya. Saya nggak ngerti ini buktinya apa yang 1 minggu ini, yang 5 tahun nggak bisa menetapkan tersangka atau menetapkan tersangka itu juga buktinya apa yang sudah diperoleh selama 5 tahun. Apakah sama itu bukti yang dipakai selama 5 tahun itu, atau dalam waktu relatif singkat belum ada 10 hari bisa menetapkan seorang tersangka tanpa dengan bukti yang lama atau dengan bukti yang lama. Ini yang pertanyaan secara akademik dan sekaligus publik bertanya-tanya mengenai hal itu.
Ini bahan hukumnya, alat buktinya apa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sampai hari ini sekali lagi, mudah-mudahan nanti ada dari penyidik bisa menyampaikan itu tentang alat buktinya apa. Ini bukan rahasia penyidikan. Ini adalah proses objektifikasi dalam penegakan hukum pidana. Jadi harus bisa dijelaskan secara publik. Ini loh alat buktinya 1, 2, 3. Jadi misalnya itu kan minim 2 alat bukti ya. Alat buktinya apa yang dipakai oleh penyidik KPK yang sekarang periode baru kepemimpinan ini gitu loh. Saya agak greget sekali itu. Kalau saya baca dirinya sedikit saya mengulangi. Jadi di situ ada namanya pasal suap. Pasal suap itu ada yang memberi suap, ada yang menerima suap. Yang menerima suap dihukum. Dalam putusan penerima suap itu tidak pernah ada disebut nama-nama Hasto dalam proses penerimaan suap. Terus sekarang dia jadikan tersangka. Ini bahan hukumnya apa atau alat buktinya apa? Kira-kira begitu. Oke, kita langsung tanyakan ke Mas Pras. Mas Pras sebagai mantan penyidik KPK, ini bagaimana etapa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka? 2 alat bukti yang cukup kalau berdasarkan KUHP itu apa saja? 2 alat bukti yang cukup itu ada dokumen, ada saksi, Mbak, ada alat bukti elektronik, sudah ada keterangan tersangka tapi tidak perlu dipertimbangkan kalau misalnya menyangkal. Jadi ada hak sangkal. Tapi dalam konteks ini sebenarnya seperti izin Prof Muzakir, saya kemarin memang sudah tidak bergabung dalam tim penyidikannya lagi, Prof. Tapi kemarin dari paparan ketua Pak Setio itu secara konstruktif beliau menjelaskan bahwa ada ditemukannya alat bukti yang menunjukkan bahwa uang yang diberikan oleh Saudara Harun Masiku kepada Pak Wahyu pada saat penyuapan KPU itu sebagian ada yang telah dibuktikan oleh teman-teman penyidik yang sekarang berjalan, Satgas Penyidikan, itu ada bagian-bagiannya itu yang memang berasal dari uangnya Pak Hasto. Nah, tapi nanti ini kan harus diuji ya Mbak ya. Jadi sudah ada bukti itu yang kemarin disampaikan? Ini yang disampaikan oleh Pak Setio. Jadi ini juga harus diuji bahwa kemudian saya juga sangat mendukung sekali Mas Alphonse dan teman-teman bahwa ini alat-alat bukti tersebut yang sudah ditemukan lalu kemudian dilaporkan di dalam Labangdik pada tanggal 18 Desember, yang kemudian dia dilaksanakanlah gelar perkaranya tanggal 20 Desember, yang beberapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu ya, gelar perkara, lalu dinyatakan cukup 2 alat bukti, 23 Desember keluar sprindik, lalu 24 Desember SPDP. Jadi ini baru, memang hitungannya baru hari ini, baru kemarin, ini tanggal 25. Jadi ini juga saya pikir wajar-wajar saja publik bertanya dan mempertanyakan secara objektif, bagaimana sih apa yang menjadi alat buktinya. Nah, sayangnya Prof Muzakir, izin Mas Alphonse juga, sayangnya alat bukti ini tidak bisa dibuka di publik yang seperti ini. Misalnya kita lakukan seminar gitu. Nah, saya itu secara ini kan masuknya dalam rahasia penyidikan kalau kita beberkan, misalnya contoh ada sadapan atau ada alat bukti elektronik, misalnya ada message, ada WA, ada SMS, ada telepon terkait dengan transaksi uang dan ada sebagian uang misalnya, saya asumsikan misalnya apa yang ketua sampaikan itu Pak Setio benar, itu tidak boleh dibuka selain di muka pengadilan sampai dengan gelar perkara, sampai dengan P19, P21, lalu masuk dalam berkas perkara, lalu masuk di dalam persidangan, lalu dibuka oleh hakim, terbuka untuk umum. Lalu kita bisa tonton seluruh Indonesia, bisa melihat dan menyaksikan bukti-bukti apa saja yang dimiliki KPK. Nah, tapi ada metodologi yang bisa kita gunakan. Jadi sebelum nanti semua alat bukti yang sudah disampaikan oleh Pak Setio tersebut bisa kita lihat di muka persidangan tipikor, PN tipikor, kita juga bisa mengujinya di pra-peradilan. Jadi sebelum nanti kemudian PN tipikor menggelar semua bukti-buktinya dan terbuka untuk umum, kita bisa membukanya di pra-peradilan. Jadi di PN Jakarta Selatan bisa kita ajukan pra-peradilan terkait dengan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka ini, dan kita bisa lihat alat buktinya di situ. Gitu. Berkaitan dengan alat bukti ini, Bang Alphonse, mungkin Anda bisa memberikan konfirmasi terkait adanya pernyataan dari Ketua KPK mengenai alat bukti ini bahwa memang ada peranan dari Hasto Kristianto tentang transaksi yang telah dilakukan dari Hasto, juga peranan apakah ada perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto, serta ada
perintah dari Hasto Kristianto untuk merendam telepon genggam. Bagaimana tanggapannya? Ya, itu ada 3 hal ya. Pertama-tama, kalau terkait dengan suap, nah memang yang harus dibuktikan terlebih dahulu yang menjadi suatu prima facie ya, apakah memang pada saat ini ada perintah atau dalam bentuk memberikan uang gitu ya. Di dalam putusan nomor 28 tahun 2020 terkait dengan Wahyu, itu sebenarnya hakim menyatakan bahwa terungkap dalam persidangan, menjadi fakta persidangan, itu tidak ada uang dari saudara Hasto Kristianto gitu kan. Itu satu. Gitu kan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa yang menjadi dasar dan itu menjadi suatu bukti yang sangat prima ya untuk dikatakan bahwa pasal 5 ini sudah terbukti gitu. Kalau misalnya dikatakan ada bukti elektronik apa gitu. Nah, inilah menjadi pertanyaan bagi kami. Itu yang pertama gitu kan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan perintangan. Apakah memang benar pada saat ini ada perintah gitu ya? Pada saat itu untuk dibilang itu mencelup gitu kan. Apakah di situ memang ada peristiwa-peristiwa perintah terutama oleh orang yang didalilkan itu disuruh mencelup gitu kan. Apakah itu menjadi suatu bukti yang prima untuk dikatakan bahwa itu menjadi suatu bukti untuk menetapkan seorang menjadi suatu tersangka gitu. Dan kemudian terakhir kita harus memahami bahwa pada saat ini itu merupakan bukti-bukti yang sangat minim sekali dan bisa untuk disangkal. Nah, oleh sebab itu maka berdasarkan prinsip-prinsip untuk penetapan tersangka atau beyond reasonable doubt itu tidak terpenuhi begitu. Nah, oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa ini sangat berdimensi politik, apalagi tadi dikatakan ini juga disetel di sini tadi gitu kan bahwa PDIP itu berpotensi untuk di-out gitu. Nah, terbukti kan pada saat ini bahwa satu adanya Bang Alfons tadi kemarin, kemudian Bang setelah Alfons, itu mohon maaf, kita potong sebentar. Nggak tahu lagi apa ke depan. Itu Bang Alfons tadi menyampaikan, mempertanyakan soal sejumlah alat bukti yang menguatkan untuk penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristianto. Akan mengajukan pra peradilan nggak? Ya, kan ada langkah-langkah, tapi kami belum menentukan itu. Oke, belum menjadi pertimbangan sampai saat ini ya. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkah hukum selanjutnya. Terima kasih banyak kemudian Bang Alfons, kemudian ada Mas Pras dan juga Prof. Muzakir atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih.